Halo, ketemu lagi. Masih di series reading kita. Cuman untuk video berikut ini atau maksudnya untuk video sekarang ini, kita karena tadi pagi kita membahas tentang prosedural text itu seperti apa, gimana kalau kita latihan prosedur teks supaya kita tahu seperti apa sih kalau soal prosedur teks itu, cara menjawabnya, kiat-kiatnya, dan tipsnya. Oke, pertama dibandingkan dengan jenis teks lain ya kan, prosedur teks itu it's easy to recognize. Jadi sudah jelas nanti jenis teksnya seperti ini, ada judul, kemudian ada material, kemudian ada stepsnya. Nah, biasanya nih, apabila kalian menemukan soal prosedur teks, maka nanti pertanyaannya itu tidak jauh-jauh dari hal-hal yang menanyakan materialsnya apa saja, atau yang berkaitan dengan step-step, langkah-langkah, nanti sebelum langkah ini langkah apa, setelah langkah ini langkah apa, atau sinonim dari kata yang kita temukan di dalam teks tersebut. Nah, lihat di situ we have a procedural text dengan judul how to remove ballpoint pen ink stain from fabrics. Fabric di sini artinya ini ya, kain di pakaian. Oke. Di situ we have beberapa materials atau bahan-bahan yang harus kita siapkan. Kemudian ada 8 langkah yang bisa kita ikuti. Oke, jadi ada 2 soal yang berkaitan dengan teks yang ini tadi. I will give you a tips how to answer the question fastly, secara cepat ya. Jadi gini, kamu lihat soalnya. First of all ya, apabila nanti kalian ketemu soal teks, reading text, do not read the text first. Itu rules number 1 dari saya. Jangan dibaca dulu teksnya. Why? Nanti kamu akan terlena dengan isi teks, apalagi kalau yang kalian baca itu naratif teks. Nah, pasti kalian jadi terbawa cerita dari teks tersebut. Jadi jangan pernah baca dulu teksnya. Satu, selain kalian nanti akan terlena dengan isi cerita dan it will waste your time, atau yang terjadi malah yang kedua, you will get confused. Wah, bingung nih artinya apa, gimana, and it will waste your time more. Jadi malah tambah bikin buang waktu. Jadi kalau misalnya nanti kalian reading text, ujian maybe, ulangan, or you're having a TOEFL test, do not read the text first. Jadi langsung saja kalian baca di soal. Nanti setelah kalian melihat pertanyaan di soal itu, barulah kita bisa menggunakan cara-cara membaca teks tersebut. Membaca teks tersebutnya pun tidak perlu membaca from top to toe dari awal sampai akhir, no. Jadi seperti yang sudah saya bilang di soal-soal di video-video berikutnya tentang teks, setiap jenis teks tadi kan punya generic structures atau punya susunan paragraf tersendiri. Jadi kalian sudah tahu, oh di paragraf 1 itu kalian bisa menemukan apa, di paragraf kedua itu bisa tahu apa, di paragraf ketiga itu bisa tahu apa. Kayak halnya naratif, kemarin kan paragraf pertama kita orientation, pendahuluan, tokoh, latar. Nah, begitu halnya dengan si prosedur teks ini. Berarti kalau mau cari material, bacanya di bagian things you'll need. Kalau ingin tahu step-steps atau langkah-langkahnya, bacanya di bagian step-step. Masuk ke soal, according to the text, we do not need to. Kalau ada kata according to the text, berarti nanti pilihan jawabannya hanya ada 2. Sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Nah, jadi kalian harus perhatikan setelah kata according to the text itu dia dicarinya yang yes or no. Di situ kan dia bilang we do not need, tidak perlu. Berarti yang tidak perlu artinya di antara 4 pilihan jawaban itu yang mana yang tidak disebutkan di dalam teks. Nah, gitu. Jadi yang kamu lakukan hanya tinggal men-scanning pilihan jawaban A, ada nggak di dalam teks kalimatnya. Pilihan jawaban B, ada nggak kalimatnya di dalam teks. Pilihan jawaban C dan juga pilihan jawaban D. Oke, kita mulai dari pilihan jawaban A. Wash the clothes. Apakah ada? Ada. Wash the clothes ada di steps number 7. Berarti bukan yang A jawabannya.
Kemudian yang B, apply the laundry pre-treatment. Apakah ada? Ada dong di pilihan di langkah steps number 6. Jadi bukan B juga jawabannya. Kemudian C, dry the spot, itu juga ada di dalam teks, yaitu step kedua. Nah, so automatically jawabannya berarti yang D, karena yang D itu tidak ada disebutkan di dalam teks. Easy, right? Jadi you don't need to read the whole paragraph, you don't need to read the whole text. Jadi yang kamu lakukan hanya scanning. Nanti our next video kita juga akan belajar how to scan the text effectively. Nah, itu juga akan jadi salah satu our reading comprehension series. Oke, sekarang number 4. Nah, memang sih kalau sudah berkaitan dengan sinonim atau similar meaning, ini sudah berkaitan dengan kemampuan vocabulary masing-masing ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, mau tidak mau kalian harus tahu pengertian atau meaningnya. Nah, untuk spot itu berarti yang paling benar atau yang mirip or similar, jawabannya yang B. Namun gini ya, biasanya kalau kamu ketemu soal similar meaning itu di ujian, di teks atau dimanapun, biasanya di antara 4 pilihan jawaban itu 2 di antaranya itu mereka memiliki arti yang sama. Coba kamu perhatikan C dengan D, clothes and fabric. Dua-duanya itu sebenarnya artinya sama-sama pakaian. Jadi sebenarnya kalau kamu mengetahui ya semua arti dari sinonim itu, misalnya di antara 4 pilihan jawabannya, sebenarnya yang kalian cari itu hanya di antara 2 saja yang menjadi similar meaning, menjadi pilihan untuk jawaban similar meaning atau sinonim. Duanya itu biasanya mirip. Apabila nanti pilihan jawabannya sampai E, biasanya 2-3 yang mirip. Jadi gitu. Oke, sekarang I have another round of prosedur teks. Kalau tadi prosedur teksnya ada judulnya. Nah, kalau prosedur teks yang kedua ini dia tidak menggunakan judul atau titles. Kemarin di video yang tadi pagi yang menjelaskan tentang prosedur teks, di sana saya bilang bagian yang setelah title itu goalsnya itu adalah optional. Jadi sebenarnya antara title dengan goals itu boleh salah satu dihilangkan. Apabila kamu tidak menggunakan title, maka pakai goals. Apabila goalsnya tidak dimasukkan, berarti pakai judul. Nah, di sini dia tidak menggunakan judul, tapi menggunakan tujuan atau penjelasan singkat dari si prosedur text. If you can set your camera to make a very long exposure, you can entertain yourself by drawing with light in the dark. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita bisa menentukan nih dia jenis teksnya seperti apa. Lalu ada pilihan materialsnya dan step-stepnya. Untuk 3 soal di sini kurang lebih sama ya dengan soal yang tadi di depan. What should you do to create amazing pictures? Nah, jadi ini kita bisa dilihat dari pilihan jawabannya, automatically bisa dicari di dalam teks tersebut. Yes. Pasti jawabannya yang A ya. Mana tadi? Oh, bukan, jawabannya bukan yang A. Otomatis jawabannya yang D ya, karena yang the whole point of this procedural text itu adalah dengan draw pattern of light using flashlights untuk membuat gambar kita atau foto kita jadi terlihat amazing. Oke, kalau soal seperti nomor 10 itu kalian disuruh menentukan atau memperkirakan, kemungkinan apa nih yang akan terjadi. Biasanya kalau kemungkinan ini itu tidak secara langsung bisa kalian baca atau temukan jawabannya di dalam teks seperti nomor 9. Kamu harus membaca bagian what will happen to your camera if you turn on the light in the room. Nah, di situ kan disuruh turn on your flashlight and turn off the light in the room. Make the room as be dark as possible. Ada di langkah yang ketiga. Berarti yang terjadi adalah D. Nah, jadi kamu menentukan nih, yang terjadi bakalan seperti ini. Jadi yang memperkirakan kita sendiri lanjutannya, tidak ada di dalam teks tersebut. Nah, soal seperti inilah biasanya soal nomor 10 ini yang disebut
soal HOTS atau High Order Thinking Skills. Jadi jenis soal HOTS itu soal yang seperti nomor 10 ini, yang memerlukan kemampuan kita untuk memperkirakan jawaban yang tidak secara gamblang ditemukan di dalam teks. Sedangkan jawabannya you have to find by yourself based on your experience atau based on the text. Oke, jadi nomor 10 tadi jawabannya yang D. Kemudian untuk nomor 11, nah ini juga ada tipsnya. Cara mencari kata reverse atau rujukan. Itu gampang. Yang namanya kata rujukan itu jawabannya hanya ada 2. Kalau tidak manusia, dia benda. Kenapa? Karena kata rujukan itu selalu yang dirujuk itu kalau tidak subjek atau objek di dalam kalimatnya, ya kan? Di sini kita lihat it is wonderful, berarti it-nya itu merujuk ke subjek dari kalimat it is wonderful. Automatically if it is subject pasti dia selalu noun. Kalau noun berarti jawabannya pasti orang atau benda. Karena dia it ya, it. Dan di sini tidak mungkin membahas orang karena dia prosedur teks, otomatis jawabannya pasti sebuah benda atau noun ya. Maka cara menjawabnya adalah kita cari dulu it is wonderful di dalam teks. Ada di ada di steps terakhir. It is wonderful. Bagaimana mencari reverse-nya atau rujukannya? Lihat kalimat di depannya. See what kind of image you've made. Carilah subjek atau objek atau benda yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Dia bilang see what kind of image. Nah, jadi image yang disebutkan di situ. Maka it's so simple, jawabannya yang B. Gampang kan? Jadi sebenarnya untuk reading text itu sudah ada tips atau kiatnya. Mungkin kalian bisa temukan di I have already told you beberapa kiat-kiatnya di video yang sebelumnya, video reading comprehension juga. Trik-trik cara menjawab reading comprehension rasanya atau reading text sudah pernah saya bahas sebelumnya. Mungkin bisa ditonton lagi video yang itu. Nah, ini hanya mengulang saja. Apabila dia prosedur teks, nanti soal yang akan muncul kurang lebih seperti ini. Oke, sampai ketemu di soal-soal atau video-video berikutnya. Jangan lupa like, share video ini apabila bermanfaat, dan terus komen apabila ingin membahas reading comprehension atau hal lain yang berkaitan dengan bahasa Inggris bersama kita. See you on the next video.